itu jelas karena namanya monopolistik masih mengandung monopoli, ya makanya cenderung harganya tinggi, tidak seperti maksudnya tidak seperti persaingan sempurna yang mereka akan memproduksi dengan harga yang kalau bisa diperkecil biayanya supaya mereka pun menjualnya nanti lebih gampang, ya si konsumen pun bisa mencapainya begitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sampai di situ mengerti? Oke, mengerti? Sebelum kita lihat ini Bunda. Oke. Jadi menurut teman-teman, nanti kalau kurang mengerti bisa ini saya upload nanti di YouTube ya, diulang-ulang lagi. Oke teman-teman, kemudian bahan-bahannya juga nanti saya upload juga. Jadi teman-teman ada kesempatan untuk mempelajari lebih dalam lagi. Supaya besok ngerti juga, dengar-dengar YouTube-nya aja gitu. Jangan lagu dangdut aja yang ditonton di YouTube. Oke deh. Bercanda. Oke ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, teman-teman, menurut teman-teman, mana yang lebih baik ya? Pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna? Jelaskan kenapa. Ya, saya tahu persaingan sempurna, tapi kenapa? Mungkin ada juga yang mengatakan persaingan tidak sempurna. Oke, saya akan pilih untuk berbicara. Bunda Ika aja deh. Oke, Bunda Ika silahkan, saya buka mikrofonnya. Yang lain silahkan diketik ya. Koneksinya ternyata ini Kak. Oke, Bunda Ika silahkan. Kalau menurut saya sendiri itu pasar sempurna, karena tanpa campur tangan pemerintah dan penjual dan pembeli bebas, mempunyai hak bebas. Iya. Kenapa tidak pasar persaingan tidak sempurna, Mbak? Karena di pasar persaingan tidak sempurna itu perkembangan itu lebih cepat gitu. Bagaimana menurut Mbak menanggapi hal tersebut? Bunda Ika? Tidak apa-apa Mbak, dijawab aja. Mungkin bisa muncul kerugian. Kerugian? Ya, karena harga jual yang mungkin ataupun permintaan Yang gitu ya Mbak ya. Oke, jadi masuk Mbak di situ akan terjadi kerugian yang tinggi karena di mana-mana pun terjadi kerugian, pasar bebas juga, persaingan bebas juga. Dan juga di persaingan tidak sempurna, kerugian yang tinggi khususnya kepada konsumen gitu. Konsumen dan produsen, tapi cenderungnya itu ke konsumen gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak. Kemudian sama Bu. Oke. Saya mau kasih ke Mbak Citra ya. Mbak Citra, ada yang mau ditanyakan ataupun
menurut Mbak dari hasil pembelajaran kita ini bagaimana gitu? Apa menurut Mbak? Apa atau big pointnya gitu? Sudah tidur? Oke. Hmm, putus-putus ya. Um, Mbak Nuri bisa ini nggak bisa ini mikrofonnya. Oke, Mbak Citra, apa yang bisa Mbak ambil gitu dari pembelajaran kita malam ini? Maksudnya satu hal yang paling penting kali gitu, intinya gitu. Ah, menurut teman-teman itu, hmm, apalah yang bisa kita pelajari? Suatu hal yang penting sekali yang bisa kita pelajari dari pembelajaran ataupun dari pembahasan pasar gitu. Dengar nggak ya Mbak Nuryani? Jelas nggak suara saya ya? Hmm, hmm, ya, yang lain Mbak Citra tadi sudah. Ya, jadi konsep pasar kita itu sekarang sudah jelas ya. Jadi kita mengerti pasar itu bukan sebuah tempat atau misalnya pasar tradisional, tapi ada juga pasar konkret, pasar abstrak. Pasar konkret ada tempatnya gitu. Nah, di jalan ini, alamatnya di sini gitu. Kalau pasar abstrak terjadi juga transaksi, tapi tempatnya tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Misalnya online shop. Siapa tuh yang ini ya jual online di Facebook gitu. Termasuk juga itu pasar gitu. Dan kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri pasar itu bagaimana, bentuk-bentuknya bagaimana gitu. Oke, kemudian kita juga melihat bagaimana kelebihan dan kelemahannya gitu. Hmm, saya sih lebih suka pasar modern. Karena kalau pasar tradisional kita harus capek-capek ke sananya. Kalau modernnya kita tinggal klik-klik, sudah deh. Oke ya, tapi itu berbeda-beda kan? Karena mungkin yang tinggal klik-klik itu nggak sesuai dengan barang yang kita harapkan kayak gitu kan? Hmm, iya, iya boleh juga sih. Setuju dengan Mbak Citra, kita ini juga bisa berbaur. Mm-mm. Oke, teman-teman, em, bagi yang kurang jelas nanti bisa silakan tanya saya secara langsung dan nanti putar lagi YouTube-nya, eh, lihat-lihat, kemudian pelajari lagi gitu. Ayo, Mas Supriyono bilang udah tidur. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kita akan mempelajari pasar input, ya, dan yang lainnya. Iya, dari Mbak Nurian, monopoli harganya dipengaruhi satu pembeli, harganya beberapa pembeli. Mhm. Ya, Wan An, Cai Cien.